يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا رفنا على لظى أشرفنا. دعوني أناجي حبيبي ولا تعزلوني فعزلي حرام. Diriwayatkan bahwasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat-sahabat Nabi ini memuji Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu orangnya bagus, orangnya ini itu, kebaikan-kebaikannya disebut oleh sahabat Nabi. Lalu baginda Rasulullah bersabda, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Artinya jar Nabi, Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apalagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Ujar Nabi itu bujur, Abdullah bin Umar itu orang yang sangat baik. Law kana yusalli bil-lail, jikalau dia sembahyang di malam hari. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap orang itu baik apabila orang itu sudah bisa sudah mampu untuk sembahyang di tengah malam itu. Kayak kita berilmu, kita sosial, kita berbuat baik macam-macam, tapi kalau kita belum bisa untuk bangun sembahyang di tengah malam, itu masih belum lengkap kebaikan kita. Sebab jar Nabi apa? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Abdullah bin Umar itu sebaik-baik laki-laki jikalau dia sembahyang di tengah malam. Nah, jadi orang-orang yang bisa istiqamah, orang-orang yang bisa mudawamah, rutin selalu salat malam dengan ikhlas karena Allah, itu bisa dijadikan alamat bahwa ini orang adalah orang yang baik, orang yang baik. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun orang itu baiknya, masih belum bisa sembahyang sunnah di tengah malam, itu masih belum bisa sepenuhnya dikatakan orang yang baik. Seperti Ibnu Umar tadi. Nah, lanjutan kisah ini sampai kabar ini kepada Ibnu Umar. Padahal dua Ibnu Umar, ujar orang, wahai Ibnu Umar, tadi engkau dipadahkan Nabi orang yang baik jikalau sembahyang malam. Nah, ujar Abdullah bin Umar, sejak itu sampai sekarang aku kada pernah lagi meninggalkan salat malam itu. Memang perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa untuk melazimi mengistiqamahkan salat lail itu sulit kalau kita masih ada punya dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita, walaupun kita sudah cukup persiapan, siang sudah istirahat, malam sudah lakas guring, tapi kita masih ada dosa-dosa besar yang belum diampuni Allah. Nah, kita akan
terpasung oleh dosa itu sehingga kita berat kada kawa melakukan salatul lail, sembahyang di tengah malam itu secara istiqamah. Artinya amun sewaktu-waktu itu bisa aja kawa, sewaktu-waktu misal kita ada kebutuhan lawan Tuhan, misalnya kita ada perlu, nah itu bisa kita sembahyang tengah malam, bayang begitu selesai bisa ampih juga bangun tengah malamnya. Nah itu ngarannya kada istiqamah. Kalau istiqamah terus menerus, baik di kampung, baik waktu di musafir, nah itu berat. Nah, kalau kita masih ada dosa-dosa yang besar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Ya fulan, la tuksirin nauma bil-lail. Fa inna kasratan naum bil-lail yad'u sahibah fakiran yaumal qiyamah." Wahai fulan, ya Nabi, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Karena terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nantinya. Nah, karena qiyamul lail ini ibadah yang paling bisa kita harapkan. Karena waktunya tengah malam, kada ada orang nang tahu. Jadi ibadah kita yang bujur-bujur murni semata-mata karena Allah itu diharapkan dari itu bangun malam. Seperti perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi, begitu Sidin wafat, ada yang bermimpi bertemu beliau, lalu ditanya kepada Imam Junaid, amal apa yang paling membanggakan di sana? Nah, dijawab oleh Imam Junaid bahwa ilmu-ilmu yang kumiliki itu tidak memberi manfaat. Nah, pelajaran yang kuajarkan kada aku dapati manfaatnya. Yang aku dapati manfaatnya itu di sini hanya beberapa rakaat sembahyang yang kulakukan di tengah malam itu. Nah, karena amaliyah kita yang kelihatan manusia ini itu sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Nah, sulit mendapatkan keikhlasan. Nah, kalau sembahyang di tengah malam, siapa nang tahu? Soalnya kita seorang pada kita berani aja kadang nang tahunya orang. Nah, jadi itu bujur-bujur ikhlas. Nah, jadi artinya sembahyang di tengah malam itu dalam tahap pemula ya kada perlu banyak, walau rakaatain 2 rakaat itu pun cukup. 2 rakaat sembahyang antara pukul 12 sampai subuh tuh, jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah, walau 2 rakaat. Nah, dengan adanya kita itu, maka kita sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang qiyamul lail. Akan jar Nabi, sembahyang malam itu da'bus salihin, itu merupakan gawian orang-orang saleh. Sembahyang malam itu adalah da'bus salihin, gawian orang-orang saleh. Nah, jadi kita bangun tengah malam umpat juga sembahyang 2 rakaat, kita tak kelompok juga, tak gabung juga dengan orang-orang yang saleh itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bacalah Quran walaupun beberapa ayat sehari supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran. Nah, bangunlah malam hari sembahyang sekalipun 2 rakaat supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran, salat tahajud di malam hari. Di akhirat kan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ada pengumuman dari Allah, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di malam hari beribadah kepada Allah. Mana orang yang
sembahyang tahajud, masuklah kalian ke dalam surga tanpa melalui hisab dan sebagainya. Itu hadis ada demikian. Di situ kan ada disebutkan orang harus sembahyang 100 rakaat, harus 20 rakaat atau harus 30 rakaat, walaupun 2 rakaat sudah masuk dalam panggilan siapa-siapa orang yang tahajud di malam hari, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Sembahyang tahajud. Dan firman ini mengandungi makna suruhan Tuhan. Wa minal lail fatahajjat, itu fi'il amar. Tahajjadu, nah itu kan fi'il amar, artinya perintah. Dan daripada malam hari maka engkau bertahajud dengannya. Tuhan kadang menyuruh harus 10 rakaat, harus berapa rakaat, 2 rakaat sudah cukup, masuk sudah dalam golongan orang-orang yang tahajud itu. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar akan Allah. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Makna syukur artinya makna pujian Allah kepada orang-orang yang di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Memang waktu yang paling bagus untuk tobat minta ampun itu adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi Yakub pun beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap perilaku anak-anak beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nyisitin kena aku mintakan ampun. Arti kaina itu menunggu waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu semacam khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang istighfar. Dan firman-Nya lagi, as-sa wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandung peringatan dari Allah bahwa kalau hendak jadi orang yang hebat, kalau hendak jadi orang yang mulia, maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.